Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Renungan kita hari ini dalam kitab Amsal. Pembacaan kita mulai pasal 19 sampai pasal 21. Sekali lagi, mulai dari pasal 19 kitab Amsal sampai pasal 21. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dan dapat mengambil waktu untuk dapat membaca keseluruhan ayat-ayat dalam 3 pasal ini. Khusus menjadi ayat dasar kita, saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tersirat dari ayat yang kita baca ini, Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati. Artinya untuk mencari orang yang mengaku baik hati tentu banyak. Tetapi tidak semudah itu kita akan menemukan orang yang setia. Sekali lagi, baik hati, orang mengaku baik hati, tidak terlalu sulit untuk kita menemukannya. Tetapi untuk orang yang setia, tidaklah semudah kita menemukan orang yang mengaku baik hati. Renungan saat ini saya beri judul Setia. Kesetiaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Bukan berarti baik hati itu tidak berharga. Tetapi sesuai dengan ayat ini menjelaskan, banyak orang menyebut diri baik hati. Menyebut diri baik hati, mengaku baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Mari kita akan lihat beberapa hal. Di akhir zaman ini, di hari-hari ini, ada banyak orang yang tiba-tiba tampil dengan kebaikan hati yang bisa dia tampilkan, dengan apa saja yang dia bisa kerjakan. Tetapi tentu tidak semudah itu kita akan menemukan orang yang setia. Bahkan mungkin sulit untuk kita mendapatkan orang yang setia. Keluarga yang setia, suami yang setia, istri yang setia, orang tua yang setia, anak-anak yang setia. Mungkin kita anak Tuhan yang setia. Ini biar menjadi pembelajaran kita hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-5, di sana berisi tentang karakteristik atau tabiat manusia di akhir zaman. Secara keseluruhan, karakteristik atau tabiat manusia di akhir zaman itu semua berorientasi pada diri sendiri. Melakukan yang baik untuk diri sendiri, oke. Tetapi untuk orang lain belum tentu. Apalagi untuk setia. Mungkin dia berkata, tunggu dulu. Itulah keadaan akhir zaman ini. Bagi kebanyakan orang, berhasil untukku, keuntungan untukku, kebaikan untukku, oke, tapi belum tentu untuk orang lain. Kalau dia dirugikan, belum tentu dia akan menerima dengan baik. Mungkin dia akan menunggu waktu dan saatnya untuk membalas karena dia mendapat perlakuan yang tidak baik. Sekali lagi, sangat sulit. Tetapi ini menjadi peringatan bagi kita untuk tetap setia dengan segala konsekuensi, resiko, akibat, itu tidaklah mudah. Tuhan Yesus sudah memberi contoh dan teladan kepada kita. Dia setia kepada apa yang diinginkan oleh Bapa di sorga, dengan segala resiko yang harus dia lewati. Kita tahu kesetiaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dia harus melewati banyak hal, bukan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang saya yakin menurut keinginan daging kita itu kita tidak inginkan. Sebab dia harus dihina, disalib, dia harus diludahi, dipukul dan lain sebagainya. Tetapi biar itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita dapat meneladani kesetiaan. Kesetiaan itu ternyata tidaklah mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Sekali lagi,
Yesus sebagai contoh bagi kita, dia sudah mempraktekkan kesetiaan. Itu juga yang harus ada di dalam hidup kita. Apa yang Yesus alami, sekali lagi ini menjadi peringatan bagi kita. Apapun yang Yesus alami, dia tetap setia. Dia ditolak, dia dihina, dia dicampakkan, dia dituduh dan lain sebagainya, dan hal-hal yang dicatat di dalam firman Tuhan. Tetapi khususnya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dia tetap setia sekalipun dengan segala akibat yang harus dia lewati. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dia tetap setia, bahkan rela mati di kayu salib. Kita belum tentu setia kepada Tuhan, tetapi dia sudah membuktikan kesetiaannya. Artinya dalam hal kesetiaan, Yesus itu menjadi contoh satu-satunya bagi kita, panutan bagi kita untuk kita belajar setia. Itu sebabnya renungan saat ini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia. Ternyata di zaman Raja Salomo pun menemukan orang yang setia itu tidak mudah. Menemukan orang yang baik hati itu masih lebih gampang. Bagaimana dengan situasi kondisi kita? Khususnya tentu menjadi perhatian bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita ambil langkah komitmen untuk kita kembali memperbaiki kesetiaan kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dalam keluarga. Suami harus setia kepada istri. Istri setia kepada suami. Anak-anak setia kepada orang tua. Orang tua juga setia kepada anak-anaknya. Sesama saudara kita mau setia. Sebagai jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kita pun mau tetap setia karena Yesus adalah teladan kita yang setia. Menjadi perenungan bagi kita. Kesetiaan ini sangatlah dihargai oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak menghargai orang yang baik hati, tetapi sesuai dengan konteks ayat ini, tetapi orang yang setia siapa yang dapat menemukannya? Biarlah kita ketika ditemukan oleh Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan, dia mendapati kita adalah orang-orang yang setia. Menjadi perenungan bagi kita, bagaimana dengan roh kesetiaan kita hari-hari ini? Kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Kesetiaan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Banyak orang yang mau melayani Tuhan. Banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Tetapi belum tentu setia. Sebab kesetiaan ini harus dibuktikan dengan waktu yang berjalan. Kebaikan itu bisa sesaat. Hari ini kita bisa berbuat baik. Tetapi belum tentu besok. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kalau kita berbuat baik hari ini, kita imbangi dengan kesetiaan untuk tetap terus berbuat baik. Artinya, kalau hari ini kita berbuat baik, besok pun kita akan berbuat baik. Bagaimanapun situasi dan keadaannya, bahkan apapun yang kita hadapi, mungkin itu kita punya alasan untuk tidak berbuat baik karena dengan situasi yang terjadi. Tetapi sekali lagi, yang diinginkan oleh Tuhan adalah kalau kita baik hati, diimbangi dan dilanjutkan dengan kesetiaan kita untuk tetap menjadi orang yang baik hati. Kalau kita mau melayani Tuhan, dilanjutkan dengan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita hari-hari ini yang kesetiaan mulai berubah. Dulu kita bersemangat, dulu kita berapi-api, bulan lalu, tahun kemarin, minggu lalu dan lain sebagainya. Tetapi mungkin hari-hari ini mulai ada di antara kita yang kesetiaannya mulai memudar. Ada mungkin di antara kita yang hari-hari ini mulai mengambil tinggalkan pelayanan. Mungkin dengan persoalan masalah yang kita hadapi sehingga kita berkata mau meninggalkan pelayanan. Mari melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Baik hati itu baik di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mencari bagi kita adalah kita setia di dalam melakukan setiap kebaikan kita. Melayani Tuhan itu baik, beribadah kepada Tuhan itu baik, berkorban itu baik, apapun yang kita lakukan itu baik.
tapi mari diimbangi dengan kesetiaan. Artinya tetap setia, tetap konsisten. Ada cerita di dalam Injil ketika Yesus memberi perumpamaan dan ditekankan, mereka yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini mengingatkan kita, kalau kita setia, tambah kesetiaan kita, lebih bersemangat lagi. Tapi toh sekiranya ada di antara kita yang mulai luntur kesetiaan kita, biar ini menjadi peringatan bagi kita. Saya baca 2 ayat yang terakhir. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. 1 ayat lagi. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya baca di terjemahan lain, berbahagialah orang yang setia sekalipun dalam masa sukar. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang mengasihi dia ini juga ditambah dengan kalimat barang siapa yang setia sampai akhir. Kebaikan hati belum tentu sampai akhir, tetapi kesetiaan Tuhan inginkan kita setia sampai akhir, sebagaimana teladan dari Tuhan Yesus. Dia setia sampai akhir. Demikian kita juga, Jemaat GPDL Sadai Magelang. Mari kita berkomitmen, komitmen kita di hadapan Tuhan, kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah setia dengan rencana-Mu sejak dahulu, biar kami juga hari ini akan memperbaiki kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, sekecil apapun atau sebesar apapun, taruh di dalam hati kami untuk dapat mengerjakannya dengan setia. Tuhan tahu kesetiaan kami hari-hari ini, sehingga firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat memperbaiki kesetiaan kami, baik dalam keluarga, pelayanan, teristimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lanjutkan aktivitas hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.